Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 8 akan menyampaikan presentasi kami pembahasan terkait keterlibatan orang tua dalam kurikulum Merdeka. Nah, orang tua di sini itu kami artikan sebagai konsumen pendidikan. Jadi nanti mengarahnya ke situ. Sebelum memulai, ada satu pertanyaan yang menurut saya itu sangat filosofis, yaitu ketika kurikulum itu berubah, sebenarnya siapa sih yang paling terdampak? Nah, itu menurut saya adalah satu pertanyaan yang cukup dalam juga. Karena gini, sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab guru atau siswa itu yang paling terdampak. Tapi ketika kita melihat lebih dalam, ada satu pihak yang sering luput dari perhatian dalam diskursus akademik, yaitu adalah orang tua. Nah, ini yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Padahal dalam perspektif manajemen, apalagi manajemen pendidikan ya, orang tua itu kan tidak lagi dipandang sebagai pihak eksternal, melainkan orang tua itu sebagai pihak internal. Bahkan orang tua ini kan juga dianggap sebagai stakeholder utama dalam pendidikan itu sendiri, sekaligus konsumen pendidikan. Jadi pada saat ini memang peran orang tua itu sangat krusial ya. Tidak lagi dianggap eksternal, sudah masuk ke internal, terlebih menjadi stakeholder utama sekaligus konsumen pendidikan. Nah, seperti itu. Konsep ini itu sejalan dengan pendekatan school based management, yaitu menempatkan partisipasi masyarakat itu sebagai elemen penting dalam peningkatan mutu sekolah. Karena pada saya pernah membaca satu buku yang jelas isinya itu terkait keberhasilan pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh sinergi utama. Nah, sinergi utama itu apa saja yang ada di dalamnya? Nah, sinergi utama yang ada di dalamnya itu bisa yang paling besar adalah antara keluarga dan juga sekolah. Nah, bagaimana ketika sekolah dan keluarga ini tidak bersinergi lalu akan membentuk kualitas pendidikan yang bagus, kan itu seperti mustahil juga. Jadi memang pembahasan kita kali ini sangat krusial, yaitu ya keterlibatan orang tua dalam sekolah, yang mana di sini lebih menekankan kepada orang tua sebagai konsumen pendidikan, terutama terhadap perubahan kurikulum yang ada. Oke. Kenapa sih kita harus membahas ini gitu kan? Kita tahu bahwa kurikulum itu kan pada hakikatnya bukan sekedar perubahan dokumen administratif saja, tetapi kan juga perubahan paradigma pendidikan. Di Indonesia sendiri, implementasi dari kurikulum Merdeka ini bisa menjadi tanda dari pergeseran pendekatan. Jadi yang dulunya itu pendekatan pendidikannya itu berbasis konten, sekarang ini mulai bergeser ke pendekatan yang berbasis kompetensi dan karakter, seperti itu. Karena memang tujuan dari kurikulum Merdeka ini kan juga tidak luput dari hasil konferensi yang dilaksanakan oleh OECD pada tahun 2021 kemarin, kan menekankan ada satu laporan dari mereka itu kan terkait future of education skills, itu menekankan bahwa nanti kualitas generasi di tahun 2030 harus memiliki beberapa skill ini gitu. Itu kata OECD pada waktu itu. Apa saja? Yang pertama adalah critical thinking, yang kedua adalah collaboration, terus yang ketiga itu adalah creativity, dan yang keempat adalah karakter. Itu adalah 4 aspek utama yang ditekankan oleh OECD pada tahun 2001 kemarin dalam laporan mereka dalam laporan Future of Education Skill seperti itu. Nah, kurikulum Merdeka itu mencoba menjawab tuntutan tersebut. Nah, melalui pembelajaran berbasis proyek, asesmen afirmatif, dan diferensiasi pembelajaran. Jadi memang kurikulum Merdeka ini sudah disetel sedemikian rupa oleh pemerintah untuk menjawab tersebut gitu. Nah, namun faktanya perubahan kebijakan pendidikan ini ya seringkali menghadapi resistensi, dan resistensi ini bukan hanya dari guru tetapi juga dari orang tua.
Karena pada dasarnya memang sebagian besar orang tua itu masih memandang keberhasilan pendidikan itu dari indikator-indikator yang tradisional. Tradisional di sini ya seperti nilai rapot, kemudian ranking, dan kemudian juga ujian akhir. Nah, ketika sistemnya ini diubah menjadi lebih fleksibel dan tidak lagi menekankan ranking, nah akhirnya orang tua ini muncullah kebingungan dan ketidakpercayaan kayak shock culture gitu kan. Nah, disinilah letak urgensinya. Jadi jika orang tua sebagai konsumen pendidik tidak memahami filosofi perubahan kurikulum, ya maka akan terjadi kesenjangan persepsi jelas. Terus bisa juga potensi konflik akan meningkat, dan kemudian selanjutnya adalah implementasi kurikulum menjadi kurang optimal karena seperti itu. Nah, oleh karena itu ya keterlibatan orang tua dalam pembuatan perubahan kurikulum ini bukan lagi sesuatu hal yang memang harus dipilih, tetapi memang sudah hal yang memang dibutuhkan gitu loh. Jadi bukan pilihan, tapi memang sudah kebutuhan. Oke, jadi berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari kelompok 8 mencoba menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita jadikan rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana bentuk keterlibatan orang tua sebagai konsumen pendidikan di perubahan kurikulum. Pertanyaan ini kami anggap penting karena partisipasi orang tua itu dapat berbeda pada berbagai level seperti itu. Mulai dari orang tua yang hanya sekedar penerima informasi hingga ke orang tua yang ikut mengambil keputusan bersama. Itu kan levelnya berbeda. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa saja tantangan yang dihadapi orang tua dalam memahami dan mendukung perubahan kurikulum. Menurut saya pertanyaan ini relevan karena perubahan kebijakan seringkali tidak diikuti dengan peningkatan literasi kebijakan di kalangan masyarakat tersebut. Nah, seperti itu, makanya akan menciptakan tantangan-tantangan tersendiri. Dan kemudian yang nomor 3 adalah strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan orang tua. Jadi pertanyaan ini kami hadirkan sebagai pertanyaan yang bersifat solutif dan memang kami tujukan untuk memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan kurikulum seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yaitu terkait peran orang tua sebagai konsumen pendidikan terhadap perubahan kurikulum. Yang jelas di sini orang tua pasti punya beberapa keterlibatan ya, seperti itu. Apa saja sih kira-kira bentuk keterlibatan dari orang tua ini? Yang pertama, orang tua itu sebagai pemberi masukan dan mitra kebijakan. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat itu dapat berada pada tangkap partisipasi yang berbeda, dari manipulasi hingga kemitraan sejati. Nah, dalam konteks pendidikan, orang tua itu idealnya berada pada level partnership, bukan hanya sekedar informing. Jadi memang sudah bekerja sama gitu loh, bukan hanya sekedar saling menerima informasi saja. Karena apa? Karena sekolah yang melibatkan orang tua dalam forum komite ya, dan evaluasi kurikulum ini memiliki tingkat kepuasan orang tua yang lebih tinggi serta konflik kebijakan yang lebih rendah. Nah, ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya formalitas, tetapi juga instrumen stabilitas kebijakan. Dan ini saya rasakan ketika saya asisten mengajar. Saya asisten mengajar di MI Perwanida Blitar, yang mana memang ini sekolah swasta ya, sekolah swasta, dan di sini itu memang memperlakukan orang tua itu memang seperti keluarga sendiri. Jadi saya merasakan di sini bahwa antara orang tua, wali murid dan sekolah itu tidak ada sekat sama sekali. Bahkan memang orang tua itu selalu dilibatkan dalam kegiatan sekolah apapun itu. Yang mengakibatkan adanya kedekatan emosional lah antara sekolah dan orang tua, yang sehingga di sini orang tua itu tidak segan untuk memberikan segalanya kepada sekolah gitu loh, yang akhirnya sekolah juga lebih enak dalam memberikan pendidikan kepada putra-putri mereka. Jadi seperti itu, dan saya memang merasakan sendiri ketika saya asistensi mengajar di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai mitra. Mitra maksudnya seperti apa? Mitra untuk implementasi pendidikan tersebut. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
keterlibatan orang tua ini dalam pembelajaran di rumah memang merupakan faktor yang sangat signifikan dalam peningkatan prestasi siswa. Di kurikulum Merdeka sendiri, pembelajaran berbasis proyek itu kan menuntut eksplorasi di luar kelas. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang menuntut kita untuk lebih, bahasanya lebih aktif lah, lebih aktif dan lebih out of the box gitu kan. Nah, tanpa dukungan orang tua dari rumah, ya maka siswa yang pertama akan kesulitan untuk memanajemen waktu. Yang kemudian proyek-proyek itu akan menjadi beban. Dan kemudian tujuan penguatan karakternya tidak tercapai. Seperti itu. Apa namanya? Karena memang harusnya itu kan ekosistem pendidikan itu kan harus bersifat kolaboratif gitu kan, bukan sektoral. Jadi memang agak tidak tumpang tindih lah seperti itu. Artinya keberhasilan kurikulum itu kan juga bergantung pada keselarasan nilai antara dari sekolah dan juga orang tua di rumah gitu. Nah, kemudian sebagai pengawas kualitas pendidikan. Jadi kita tahu bahwa dalam perspektif manajemen mutu pendidikan, orang tua itu kan merupakan customer yang mana sekaligus merangkap sebagai quality controller. Jadi customernya orang tua, kisinya juga orang tua. Dan pada faktanya, sekolah yang membuka ruang evaluasi bersama orang tua itu memang menunjukkan peningkatan mutu pembelajaran yang secara yang lebih baik itulah, lebih signifikan gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena orang tua memiliki perspektif unik tentang perkembangan anak yang tidak selalu terlihat di kelas. Seperti itu. Jadi terkait antara hubungan orang tua dan sekolah ini merupakan salah satu hal yang paling krusial. Ya kan itu tadi, ketika memang sekolah itu bisa menjalin hubungan yang sangat bagus dengan orang tua, ya akhirnya orang tua itu bisa memberikan segalanya kepada pihak sekolah. Selanjutnya yaitu tantangan orang tua dalam perubahan kurikulum, yaitu perubahan kurikulum menghadirkan tantangan yang kompleks bagi orang tua. Ini mencakup kesulitan memahami filosofi dan metode kurikulum yang baru. Nah, perbedaan ekspektasi dengan sekolah yaitu serta keterbatasan komunikasi efektif. Nah, tantangan ini atau teknis dan faktor sosial ekonomi juga, yaitu mempengaruhi keterlibatan orang tua juga. Nah, jadi yang pertama orang tua tuh harus literasi kurikulum juga. Orang tua tuh harus mengerti kurikulum apa yang dipakai sekarang. Nah, agar orang tua ini tahu kesulitan memahami filosofi dan metode kurikulum baru. Anak ini mana yang tidak difahami gitu. Yang selanjutnya itu perbedaan ekspektasi, yaitu orang tua cenderung menilai keberhasilan dari aspek akademik. Ya, jadi orang tua tidak boleh menilai dari keberhasilan aspek akademik juga, tapi dengan non-akademiknya juga. Minat bakat murid harus bisa dukung dengan penuh agar murid ini tidak bosan. Dan seandainya anak ini tidak bagus dalam aspek akademik, tapi tentu juga anak ini tidak bagus dalam aspek non-akademik. Jadi orang tua harus mendukung dengan betul-betul agar anak ini bisa membuat hal baru dan bisa membuat perubahan kurikulum ini menjadi nyata dan bisa diaplikasikan dengan benar di murid. Nah, selanjutnya itu komunikasi terbatas, yaitu kurangnya informasi yang jelas, kesenjangan pemahaman antara sekolah dan keluarga. Nah, tidak boleh ada kesenjangan. Kalau ada kesenjangan itu nanti kurang informasi. Nah, jadi informasinya itu antara guru dan orang tua itu tidak sejalan. Jadi orang tua harus paham juga, dan guru harus ada workshop antara guru dan agar orang tua bisa memahami pemahaman antara guru dan wali muridnya. Oke, selanjutnya itu tantangan teknis. Tantangan teknis ini akses teknologi dan sumber daya yang tidak selalu tersedia
di sekolah untuk pembelajaran digital. Nah, di sekolah ini kan tidak semuanya berbasis digital ya. Jadi tantangan teknisnya itu harus dengan pembelajaran yang menyenangkan seperti mengadakan games gitu. Nah, untuk pembelajaran digital ini bisa juga membuat games agar muridnya itu tertarik untuk pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi efektif meningkatkan pemahaman orang tua. Nah, untuk meningkatkan pemahaman orang tua ini diperlukan juga strategi yang integrasi, komunitas intensif, materi edukatif yang mudah dipahami, forum diskusi, dan pendekatan blended learning sangat penting bagi orang tua. Nah, umpan balik dua arah juga memastikan kesalahpahaman diminimalkan. Nah, jadi yang pertama komunikasi intensif untuk orang tua, yaitu guru atau sekolahnya harus membuat rutinan workshop, sosialisasi atau platform digital, yaitu agar apa? Agar orang tua ini mempunyai komunikasi yang sejalan dan bisa membuat orang tua ini bisa menjadi pemahaman yang baik untuk anaknya. Nah, selanjutnya materi edukatif yaitu modul panduan, yaitu video penjelasan dan infografis yang ringkas. Nah, jadi di situ guru membuat modul panduan, video, dan buat infografis buat anak, dan agar anak-anak ini bisa tertarik dan lebih semangat untuk menjalankan pembelajaran gitu. Nah, selanjutnya itu forum diskusi. Forum diskusi ini kelompok belajar orang tua untuk berbagi pengalaman dan klarifikasi. Jadi guru atau di sekolahnya harus mengadakan forum diskusi untuk para ibu yang ingin menambah pengalaman untuk anaknya dan bisa membuat pemahaman anak tersebut lebih baik dan lebih sejalan dengan guru. Jadi forum diskusi ini harus bisa membuat orang tua ini menjadi umpan balik yang baik buat di rumahnya. Nah, selanjutnya yaitu responsif, yaitu tanya jawab atau fitur pesan dalam aplikasi sekolah, yaitu harus mengadakan survei atau tanya jawab buat orang tua yang belum memahami betul-betul, yaitu bagaimana pemahaman dari anak tersebut. Nah, kesimpulan yaitu kemitraan strategis untuk kurikulum merdeka. Nah, perubahan kurikulum adalah transformasi sistem pendidikan yang menyentuh cara berpikir, mengajar, belajar, dan pola hubungan antara sekolah. Peserta didik ini dan keluarga harus membuat pemahaman orang tua ini sebagai konsumen pendidikan, yaitu adalah kunci keberhasilan implementasi kurikulum dan keberhasilan juga buat anak murid tersebut. Nah, strategi peningkatan pemahaman orang tua membangun rasa memiliki terhadap kebijakan pendidikan. Dengan demikian, orang tua menjadi mitra strategis yang mengawal kualitas implementasi kurikulum. Nah, memberi masukan yang konstruktif dan membantu mengatasi kendala di lapangan. Jadi, kesimpulannya yaitu ya orang tua harus betul-betul mendukung anaknya dengan baik dan harus bisa membuat komunikasi yang baik antara guru dan orang tua agar murid seumpama menanya kepada ibunya bisa menjelaskan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.